Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zeri Aldi dari kelas 4A Teknik Informatika. Di sini saya mau menjawab soal dari mata kuliah hardware dasar. Soal UTS. Yang pertama, dalam sejarah bahwa komputer awalnya dikendalikan oleh kumpulan relay dan tabung hampa udara. Bagaimana cara kerja komputer pada generasi tersebut? Jelaskan. Pertama, ada tabung hampa udara sebagai penguat sinyal, merupakan ciri komputer generasi pertama. Pada awalnya, tabung hampa udara digunakan sebagai komponen penguat sinyal. Bahan bakunya terdiri dari kaca, sehingga banyak memiliki kelemahan seperti mudah pecah dan mudah menyalurkan panas. Panas ini perlu dinetralisir oleh komponen lain yang berfungsi sebagai pendingin. Komponen elektronikanya dari tabung hampa. Program dibuat dalam bahasa mesin yang programnya tersimpan dalam memori komputer. Programnya masih menggunakan bahasa mesin dengan menggunakan kode 0 dan 1 dalam urutan tertentu. Yang soal nomor 2, terangkan cara merawat komputer baik dari sisi hardware maupun software agar komputer tersebut terus-menerus mampu bekerja dengan maksimal. Yang pertama, merawat komputer secara software. Yang pertama, kita gunakan operating system yang sesuai. Yang kedua, gunakan program aplikasi sesuai kebutuhan. Yang ketiga, antivirus yang update. Karena setiap virus memiliki ada update yang tersendiri yang kita harus mengupdate virus itu biar bisa menghapus virus yang terbarunya. Yang keempat, ada defrag hard disk secara berskala. Yang kelima, ada tutup program yang tidak berguna. Yang keenam, bersihkan recycle bin secara teratur. Yang ketujuh, kita menguninstall program yang tidak perlu karena bisa memberatkan kinerja komputer. Nah, yang kedua ini ada cara merawat komputer secara hardware. Pertama, bersihkan kotoran kecil yang menempel di komponen-komponen. Yang kedua, ada sistem pendingin, kipas dan aluminium pendingin. Yang ketiga, pengecekan pada pemasangan peripheral. Keempat, menstabilkan tegangan listrik. Yang kelima, ada ventilasi udara yang cukup. Yang keenam, jauhkan benda yang mengandung medan magnet. Soal nomor 3, seberapa banyak penyebab yang bisa saudara berikan dari panasnya suhu di dalam casing komputer? Sebutkan dan berikan alasannya. Pertama, salah satu penyebab suhu PC atau komputer menjadi cepat panas ialah debu yang menumpuk pada kipas pendingin CPU. Maka lakukanlah perawatan rutin dengan menghilangkan debu yang menyelimuti permukaan hardware, termasuk pada motherboard, Vega Alcard, dan komponen lainnya. Ruang berdebu dan terhalang ventilasi. Perlu diketahui penumpukan debu pada komputer yang dapat menghambat alat ventilasi pendingin perangkat untuk bekerja dengan baik. Soal nomor 4. Setelah dilakukan instalasi sistem operasi yang baru, ternyata gambar berikut tulisannya pecah-pecah. Wifi-nya juga mati, tidak bisa disambungkan. Bagaimana cara mengatasinya? Terangkan. Yang pertama, mengatasi gambar blur. Yang pertama, kita mengatur resolusi yang benar. Yang kedua, periksa DPI di Windows secara keseluruhan. Yang ketiga, jalankan Clear Tape Wizard. Yang keempat, ubah sistem performanya. Jika Wi-Fi tidak menyala setelah install laptop, yang pertama driver Wi-Fi dan lain tidak diinstal. Kalau driver Wi-Fi tidak diinstal, maka laptop tidak dapat mendeteksi Wi-Fi dan otomatis laptop pun tidak bisa menggunakan untuk internet melewati jaringan Wi-Fi tersebut. Yang kedua, driver Wi-Fi atau LAN tidak cocok. Driver yang tidak cocok juga dapat membuat laptop tidak bisa connect dengan internet. Oleh karena itu, kalau setelah diinstal drivernya tapi tidak connect, ya silakan install pakai driver yang lainnya saja. Yang ketiga, ada LAN card dan Wi-Fi card yang rusak. Yang keempat, penginstalan driver Wi-Fi dan LAN yang tidak sempurna.
Soal nomor 5. Berikan 3 contoh kerusakan komputer dan bagaimana cara mengatasinya. Terangkan dengan detail. Pertama, ada yang kerusakan yaitu monitor tidak menyala. Cara mengatasinya, pastikan semua kabel power maupun konektor berhubung dengan monitor oke. Yang kedua, pastikan juga pin yang ada pada port VGA masuk dengan sempurna. Tidak ada yang bengkok apalagi tidak masuk semua. Atau salah satu pin ke port VGA-nya. Pastikan juga VGA card Anda yang oke. Yang kedua, ada kerusakan komputer sering crash. Cara mengatasinya, cek semua posisi kabel, hardware, dan juga tegangan pada casing. Cek suhu pada CPU dan juga cek RAM, prosesor, dan juga VGA-nya. Yang permasalahan ketiga ada jam dan setting tanggal BIOS selalu berubah-ubah. Cara mengatasinya, baterai CMOS yang sudah tidak berfungsi atau mati, ya diganti dengan baterai yang baru. Oke, habis. Ya, baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.